Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita pegang kuas, lukislah pada kertas. Jika anak bangsa kita cerdas, bangsa pun akan ikut berkualitas. Perkenalkan, saya Muhammad Renaldi Tajaputra, NIM 2000537 dari Prodi PTOB. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Peranan mobil listrik dalam mengurangi dampak polusi. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampus saya, yaitu Bapak Daris Hadianto, yang telah membimbing dalam penyusunan artikel ilmiah ini, sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. Garis besar pembahasannya ada abstrak, pendahuluan, metode ilmiah, hasil dan pembahasan, serta terakhir ada kesimpulan. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh makin banyaknya polusi udara yang ada pada saat ini, dikarenakan jumlah kendaraan konvensional yang makin kesini makin bertambah populasinya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat luas dengan diadakannya mobil listrik sehubungan dengan dampak polusi yang dirasakan mereka saat ini. Metode yang akan digunakan di penelitian ini ialah metode penelitian kasus dengan desain penelitian studi prosesional dengan melakukan 4 tahap, yaitu tahap identifikasi, penetapan subjek, pengumpulan data, dan analisis data. Partisipan dalam penelitian ini yaitu semua kalangan, baik itu perorangan, keluarga, kelompok, maupun peranata sosial satu masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mobil listrik penting untuk dibuat secara massal di zaman sekarang ini, dikarenakan makin bertambahnya kendaraan tiap tahunnya, maka bertambah pula kadar polusi udaranya, yang tentu sangat berbahaya bagi kesehatan. Sebagai kata kuncinya yaitu peranan mobil listrik, kendaraan konvensional, dan dampak polusi. Pendahuluan. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia di tahun 2018 yaitu sebanyak 126,92 juta kendaraan, sedangkan di tahun 2015 menjadi 133,62 juta unit. Dengan kondisi kendaraan yang sebanyak itu bahkan terus meningkat dari tahun demi tahun secara signifikan, bukan tidak mungkin jumlah pencemaran udara seiring berjalannya waktu akan semakin meningkat. Transportasi di perkotaan saat ini sudah dipastikan menimbulkan dampak di berbagai aspek kehidupan, dan yang paling menonjol adalah di bidang ekonomi dan kesehatan. Rahmayanti 2007. Saat ini jumlah kendaraan bermotor yang ada sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Akibatnya kemacetan pun tidak bisa terhindarkan. Kemacetan pun diperparah dengan meningkatnya kadar polusi udara yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Dampaknya pun yang paling terasa ada di bidang kesehatan. Udara yang kita hirup sehari-hari sudah tidak layak lagi karena sudah tercampur dan terkontaminasi oleh zat beracun yang dihasilkan dari asap kendaraan bermotor. Polusi yang dihasilkan menyebabkan dampak negatif bagi manusia seperti sesak napas, kanker kulit, dan dampak lainnya. Berdasarkan beberapa artikel penelitian terdahulu yang mempelajari dan membuktikan bahwa mobil listrik dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan, yaitu dengan mengurangi polusi udara akibat gas CO yang dihasilkan oleh mobil konvensional saat ini. Yang pertama, ada pembuatan mobil listrik untuk solusi transportasi ramah lingkungan atau mobil Baskara yang dilakukan oleh M. Abdul Rahman dan dilakukan dari bulan Januari 2013 hingga selesai di bulan Mei 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan mobil listrik untuk transportasi desa maupun perkotaan yang ramah lingkungan. Yang kedua,
adalah rancang bangun dan pembuatan mobil listrik bertenaga solar cell oleh Rahmat Subagio, Abdul Gofur, Gunawan Rudi Cahyono, Hajar Isworo, dan M. Reynaldi Perdana Saputra yang dilakukan hingga bulan November 2019. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan solar panel sebagai pengganti bahan bakar untuk mobil listrik. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena apa? Untuk memberikan pemahaman bahwa mobil listrik bisa mengatasi pencemaran udara yang terjadi saat ini karena mobil ini tidak menghasilkan polusi udara sedikit pun yang bisa mengganggu kesehatan kita semua. Dengan kehadiran mobil listrik ini diharapkan semua kalangan mampu menggunakannya sehingga kualitas udara pun akan membaik seiring dengan berjalannya waktu. Mobil listrik adalah suatu langkah yang sekali dayung, 2-3 pulau pun terlampaui. Dalam arti ini, mobil listrik bisa menyelesaikan permasalahan krisis energi akan bahan bakar fosil dan pencemaran lingkungan pun dapat teratasi dengan hadirnya mobil listrik ini. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kasus. Penelitian kasus yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Depdikbud 1982-1983. Sedangkan menurut John Webes 1977 menyatakan bahwa studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu, baik itu perorangan, keluarga, kelompok, peranata sosial suatu masyarakat. Sugiono 2011 menjelaskan, wawancara merupakan proses memperoleh keterangan yang diperlukan guna tujuan penelitian dengan metode tanya jawab. Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan lembar pertanyaan yang akan disebarkan ke orang lain secara acak. Lembar pertanyaan ini terkait dengan dampak polusi yang dirasakan mereka saat ini. Di penelitian ini ada 4 tahap. Tahap pertama, mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti dan kedudukannya masing-masing. Ada variabel efek, yaitu mobil listrik, variabel resiko, yaitu unsur-unsur zat berbahaya yang terkandung di dalam polusi. Variabel risiko yang dikendalikannya itu adalah polusi. Tahap kedua, menetapkan subjek penelitian atau populasi dan sampelnya. Subjek penelitiannya itu kota yang tercemar polusi dari kendaraan berbahan bakar minyak. Tahap ketiga, melakukan pengumpulan data observasi atau pengukuran terhadap variabel dependent, independent, dan variabel-variabel yang dikendalikan secara bersamaan atau dalam waktu yang sama, yaitu dengan cara melihat tanggapan dari masyarakat melalui kuesioner. Dan tahap yang terakhir, yaitu tahap keempat, adalah mengolah dan menganalisis data dengan cara membandingkan pengujian peranan mobil listrik dalam mencegah polusi udara yang dijadikan sampel. Dari analisis ini bisa kita peroleh bukti ada atau tidaknya hubungan antara mobil listrik dengan polusi udara yang tercemar. Hasil dan pembahasan. Diagram 1 menunjukkan persentase penyebab utama kondisi udara yang tercemar. Berdasarkan data yang diambil melalui kuesioner, mayoritas responden memilih banyak kendaraan berbahan bakar konvensional sebagai penyebab tercemarnya udara. Kenapa demikian? Alasannya karena banyak dari mereka yang tinggal di perkotaan dan mereka pun beraktivitas menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut menghasilkan polusi
sehingga 87,5% tanggapan memilih akibat kendaraan konvensional, 9,4% memilih asap pabrik dikarenakan tempat tinggal mereka dekat dengan kawasan pabrik, sehingga mereka mengetahui adanya asap pabrik sebagai penyumbang polusi udara. Sisanya memilih pembakaran sampah karena aktivitas ini jarang sekali dilakukan di perkotaan. Biasanya di daerah perkotaan sampah tidak akan dibakar yang bisa menghasilkan polusi, tetapi biasanya sampah diambil oleh tukang sampah dan selanjutnya akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Diagram kedua menunjukkan persentase mengenai pendapat masyarakat jika suatu saat nanti bahan bakar minyak akan habis. Berdasarkan data yang diambil dari kuesioner, 78,1% responden memilih setuju bahwa suatu saat nanti bahan bakar minyak akan habis karena menurut mereka bahan bakar minyak yang didapat dari hasil pengenapan fosil berjuta-juta tahun yang lalu ini sudah diambil sejak pengembangan bahan bakar minyak. Dan itu bukan dalam waktu puluhan tahun yang lalu, tetapi ratusan tahun yang lalu, yang bisa diartikan bahwa pengambilan minyak tersebut sudah banyak dilakukan dan suatu saat nanti pun pasti akan habis. 15,6% responden memilih ragu dikarenakan anggapan mereka bahwa pasokan minyak masih akan tersedia hingga ratusan tahun ke depan. Sisanya memilih tidak setuju karena anggapan mereka minyak bumi masih mencukupi dan jumlahnya masih sangat banyak, sehingga tidak mungkin akan habis. Diagram 3, pandangan masyarakat jika diluncurkan mobil listrik sebagai pengganti mobil berbahan bakar minyak. Berdasarkan data yang diambil melalui kuesioner, 96,9% responden memilih setuju dengan diluncurkannya mobil berbahan bakar listrik sebagai pengganti mobil berbahan bakar minyak. Dikarenakan mereka sangat yakin suatu saat nanti bahan bakar minyak akan habis. Lalu, menurut mereka kondisi udara di perkotaan sudah sangat tercemar akibat asap kendaraan bermotor, sehingga perlu diadakannya perbaikan kualitas udara dengan cara membuat mobil listrik sebagai solusinya. Sisanya memilih ragu-ragu dikarenakan masih belum adanya support yang dilakukan di dalam negeri Indonesia. Salah satunya seperti dukungan untuk stasiun mengisi daya listriknya yang belum dibangun secara merata. Lalu diagram keempat, yaitu keyakinan masyarakat bahwa mobil listrik akan menjadi mobil utama yang akan disebarluaskan di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil melalui kuesioner, sebanyak 50% responden yakin bahwa mobil listrik akan menjadi mobil utama di Indonesia karena mereka yakin bahwa suatu saat nanti bahan bakar minyak akan habis, sehingga mereka pun hidup pasti akan membutuhkan kendaraan untuk mobilisasi sehari-hari, dan pada akhirnya mereka pun yakin bahwa mobil listrik bisa menggantikan mobil pada umumnya. 28,1% memilih ragu karena mereka butuh kepraktisan layaknya mobil pada umumnya. Salah satu contohnya seperti tempat pengisian bahan bakar. Mereka ingin kemudahan dalam mengisi bahan bakar listrik seperti mobil berbahan bakar minyak pada saat ini. Di satu sisi, mereka juga tahu bahwa bahan bakar minyak akan habis dan akan digantikan dengan mobil listrik. 21,9% memilih tidak yakin. Karena apa? Mereka menganggap bahwa mobil listrik terlalu sulit dalam penggunaannya, seperti butuh dicas dalam waktu yang lama. Selain itu, mereka juga menganggap perawatan mobil listrik itu mahal dan butuh biaya perawatan yang sangat-sangatlah tinggi. Kesimpulan yang bisa kita peroleh yaitu saat ini memang kualitas udara masih dapat diterima, tapi dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor, khususnya mobil yang terus meningkat dari tahun ke tahun,
mengubah pandangan masyarakat akan perlunya suatu inovasi yang lebih ramah terhadap lingkungan. Salah satu contohnya yaitu perlu diadakannya mobil listrik, karena kondisi polusi udara yang semakin kesini justru makin bertambah parah akibat gas buang kendaraan bermotor. Selain itu juga, bahan bakar minyak suatu saat nanti pasti akan habis jika digunakan terus-menerus tanpa henti. Langkah selanjutnya yang ditunggu masyarakat itu yaitu dukungan penuh dari pemerintahnya itu sendiri, seperti penurunan pajak mobil listrik, kemudahan dalam pengisian bahan bakar dengan cara menyediakan pos-pos pengisian daya untuk pengisian daya mobil listrik, serta harga mobil listrik tidak terlalu melambung jauh agar semua kalangan bisa memilikinya, baik kalangan kelas bawah maupun kelas atas. Demikianlah presentasi artikel ilmiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dalam pengucapan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.